Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil ka'bah allati qad hamala an-nas min kulli fajjin 'amiqin ila taubah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah kita bisa bersama berkumpul di acara yang Masya Allah ini, yang mana semua orang menginginkan bisa menjadi seperti Ananda Ahmad Naufal Razaka Al-Fawaz, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan adanya acara ini menurunkan keberkahan kepada kita semuanya, terutama kepada pondok pesantren kita dan khususan kepada Ananda Ahmad Naufal Razaka Al-Fawaz. Saya teringat dulu ketika saya baru selesai kuliah. Jadi ketika itu saya ketemu sama teman saya, yang mana dia sudah melalang buana dengan bacaan Al-Qur'annya, sampai kerajaan Saudi memberikan hadiah kepada dia karena menjadi imam di salah satu masjid di Jawa Barat. Kerajaan Arab Saudi memberikan hadiah haji kepada beberapa imam ketika itu. Salah satunya teman saya ini. Lalu saya sempat bertanya kepada dia, "Ya Syekh, gimana perasaannya menjadi hafizul Qur'anul Karim, menjadi hamilul Qur'anul Karim?" Dia menjawab, "Sa'bah, berat sih. Bukan seperti yang orang bilang. Mereka pikir bahwa ketika kita menjadi penghafal Al-Quran, kita bisa berbangga dengan penghafal Al-Quran, terus kita bisa berbangga dengan apa yang kita hafalkan. Lah," kata dia, "tidak. Sa'bah jiddan. Kita harus memiliki waktu yang mana waktu kita itu tidak boleh teralihkan dengan Al-Quran kita. Dan bila kita melakukan maksiat sedikit saja," kata teman saya juga, "saya harus mengulanginya beberapa kali untuk bisa mendapatkan kembali hafalan saya." Kita tahu bagaimana Imam Syafi'i dulu, yang dalam Mahfudhah disampaikan bahwa syakautu ila waqi'. Gimana Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu hanya membaca saja dia sudah hafal. Tapi ketika itu dia bukan tidak hafal ya, akan tapi tiba-tiba ada sesuatu yang mengganjal di hafalan Imam Syafi'i. Nah, oleh karena itu, ketika kita melakukan maksiat, misalkan ini para penghafal Al-Quran, buat sedikit kesalahan saja, imbasnya apa? Imbasnya di hafalan kita. Ya hafalan kita itu tersendat, ya hafalan kita itu tidak lancar, ya hafalan kita itu lupa-lupa, ya hafalan kita itu hilang. Benar-benar kita itu telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang menghafal Al-Quran itu menjadi ahlullah, menjadi keluarga Allah, wa khasatuh. Bagaimana jadi itu keluarga Allah? Ya berarti benar-benar menjaga kalam Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dadanya, tapi juga dalam perilakunya. Alhamdulillah,
hari ini hari yang bahagia bagi kita semuanya, terutama bagi Ananda Noval yang sudah mengkhatamkan 30 juznya, dan insya Allah nanti akan terakhir akan dikhatamkan di tahun ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam tahun ini sudah ada 3. Yang pertama Ananda Rifka, diikuti langsung oleh Ananda CK, dan alhamdulillah hari ini diikuti oleh Ananda Noval. Selanjutnya kita harus iri. Teman-teman semuanya, para satriwan dan satriwati, kalian harus iri. Harus iri maksudnya apa? Ini kakak kelas saya bisa, kenapa saya nggak bisa? Ini kakak kelas saya sudah 30 juz, kapan saya mau 30 juz? Harus ada rasa seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti kalian itu saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan malah sibuk sendiri dengan ya kegiatan yang mungkin kalian pikir itu penting, padahal tidak penting. Contoh misalkan ya setelah selesai halaqah nongkrong di mana menghabiskan waktu yang tidak penting. Padahal waktu itu bisa kalian pakai itu yaitu murojaah, yaitu nambah hafalan baru, yaitu belajar dan lain sebagainya. Para penghafal Al-Quran harus bisa memanage waktunya untuk bisa kapan dia harus mengulangi dan kapan dia harus murojaah sebanyak-banyaknya. Dan target para penghafal Al-Quran jangan lebih dari 1 bulan itu khatam. Artinya paling maksimal itu sebulan itu kalian khatam. Tapi itu hanya jauh. Maksudnya apa? Kalau memungkinkan 1 minggu kalian sudah khatam. Dulu Ustaz Subi komunikasi sama saya, dulu saya bisa 1 hari itu khatam 30 juz. 1 hari ya, 1 hari. Kan tetapi itu ketika memang waktunya masih banyak yang kosong. Kalau sekarang harus dibagi-bagi. Ustaz Subiantoro harus membagi-bagi. Bagaimana dengan kalian yang sudah menghafal 15 juz? Kemana? Apa kabar 15 juznya? Harus diulangi. Jangan ditinggalkan. Yang kalian sudah hafal 20 juz, apa kabar 20 juznya? Sudah bisa dicoba 20 juznya atau mungkin hanya sekedar setor hilang. Yang harus kalian tekankan dalam benak kalian ketika kalian menghafal lalu kalian lupa, maka kalian berdosa. Bukan kalian, semua kita. Ketika kita menghafal, kita lupa, kita berdosa. Sekali lagi saya ulangi, ketika kita menghafal, kita lupa, kita berdosa. Karena ini adalah amanah. Ketika kita sudah menghafal, bagaimana caranya? Kita harus mengulang-ulang, jangan sampai hafalan itu hilang. Karena kalau sudah hilang, kita akan mengulangi hafalan kembali. Dan itu agak berat. Lebih berat itu daripada kita mulai menghafal yang pertama kali. Jadi teman-teman semuanya, para santriwan dan santriwati pesantren Azikra Gunung Sindur, tolong semuanya harus berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Hari ini Ananda Noval, bisa jadi besok Ananda Rehan. Bisa jadi besok Ananda Aura. Bisa jadi besok Ananda Saddam. Bisa jadi besok Ananda Ananda Afif, dan semuanya bisa. Semuanya bisa. Yang penting ada tekad dulu. Ya Allah, mudahkan saya menghafal Al-Quran. Ya Allah, mudahkan saya dalam memahami kalam Allah ini.
Teman saya dulu sempat itu 1 bulan itu selesai 30 juz. Gimana otaknya? Sama otaknya, dia nggak makan batu, dia makan seperti yang kita makan juga. Tapi apa? Sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala mata hatinya. Maka ilmu dan Al-Qur'an sudah lebih gampang diterima. Ini saja mungkin semuanya. Jazakumullah khairan atas persiapannya, dan kepada Ananda Naufal selamat. Dan ini bukan pertama, ini hanya permulaan. Selanjutnya akan lebih berat lagi, yaitu mempertahankan apa yang sudah kamu hafal. Ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.